Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Didit Prasetya, NIM 610141975, Rombel PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahaya narkoba dan penanggulangannya. Definisi. Yang pertama, narkoba, yaitu nafsa, narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang ketiga ada nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Sintetis yaitu semua berasal dari bahan kimia. Semi-sintetis yaitu campuran dari alami dan kimia. Kemudian jenis-jenis narkotika. Yang pertama, morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus atau dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Jenis narkotika dan psikotropika ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua ada heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi, akan tetapi reaksi yang ditimbulkan dari jenis narkotika dan psikotropika ini menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang ketiga ada kokain. Kokain berasal dari tanaman Erythroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kemudian ada LSD, lysergic acid. LSD merupakan jenis narkotika dan psikotropika yang tergolong halusinogen, biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Kemudian yang kelima ada opiat atau opium. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan jenis narkotika dan psikotropika dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian yang keenam ada kodein. Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter. Namun jenis narkotika ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna. Yang terakhir ada ganja. Ganja merupakan tumbuhan budidaya yang sangat menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika yang terdapat pada bijinya. Jenis narkoba ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Kemudian ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Kemudian ada jenis psikotropika. Yang pertama sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan jenis narkotika dan psikotropika yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Yang kedua ada ekstasi. Ekstasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Jenis narkotika dan psikotropika ini berbentuk tablet, pil, serta bubuk. Yang ketiga ada nipam. Nipam sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas. Jenis narkotika dan psikotropika biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya bahaya bagi penggunanya. Selanjutnya, zat adiktif. Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan psikotropika, berpengaruh pada kerja otak, dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan ini bisa mengalahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Terus kemudian ada jenis zat adiktif. Yang pertama ada kafein. Teh dan kopi mengandung zat adiktif berupa kafein yang membuat peminumnya mengalami ketergantungan. Apalagi jika Anda terbiasa meminum kopi lebih dari 2 cangkir per hari.
Kopi mengandung kafein yang lebih tinggi ketimbang teh, tapi teh juga memiliki zat adiktif lain berupa tein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah sedikit. Kemudian ada nikotin. Tidak heran bila perokok sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini, mengingat rokok mengandung zat adiktif bernama nikotin yang membuat penikmatnya seperti mengalami kecanduan. Ini dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Selain nikotin, rokok juga mengandung tar yang membahayakan bagi tubuh. Misal membuat warna gigi menghitam serta memicu kanker dan paru-paru. Ketiga ada alkohol. Alkohol murni berupa zat cair yang tidak berwarna dan berbau karena diekstraksi dari buah. Dalam jumlah kecil, alkohol memang dapat merangsang semangat dan menyegarkan tubuh. Tapi mengonsumsi dalam jumlah berlebihan justru dapat memperlambat reaksi tubuh. Yang keempat ada ngelem. Ngelem adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menghirup aroma lem untuk mendapatkan sensasi mabuk. Aktivitas mabuk lem ini umumnya digunakan remaja atau anak-anak sebagai alternatif agar mabuk kepayang. Namun dalam harga yang lebih murah dibanding harus beli obat terlarang atau bahkan ganja. Cara kerja narkoba. Yang pertama ada depresan, yakni menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioida dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Contoh yang sekarang populer adalah putau. Kemudian cara kerja narkoba yang kedua yaitu stimulan. Stimulan yakni merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan yang ada kafein, kokain, amfetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi. Kemudian cara kerja narkoba yang ketiga ada halusinogen, yakni efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti meskalin dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu, ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Tahap-tahap pemakaian. Yang pertama ada coba-coba, kemudian senang-senang, penyalahgunaan, menggunakan pada saat tertentu, yang terakhir ada ketergantungan. Tanda-tanda pengguna narkoba. Yang pertama ada periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung, cepat malas, alasannya tidak jelas, sering menguap. Kemudian ada sering menguap dan mengantuk, malas melamun, dan tidak memperdulikan kebersihan atau penampilan diri sendiri. Yang ketiga, bersembunyi di tempat-tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat seseorang. Kemudian menjadi kasar dan tidak sopan. Menjadi manipulatif dan menghabiskan uang. Badannya semakin kurus karena terpengaruh nafsu makan yang semakin menurun. Matanya tampak memerah dan cekung terkesan mengantuk. Dampak narkoba bagi fisik. Kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, infeksi akut, otot jantung, gangguan peredaran darah, penekanan fungsi pernafasan, kesukaran pernafasan. Kemudian sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Kemudian penurunan fungsi hormon reproduksi serta gangguan fungsi seksual, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi dan tidak haid atau amenorrhoe. Kemudian ada overdosis yang mengakibatkan kematian. Tanda-tanda pengguna narkoba: sosial, mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Tanda-tanda pengguna narkoba: kejiwaan, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis dan berhayal penuh curiga. Kemudian ada agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bisa bunuh diri. Penanggulangannya ada preventif, pencegahan. Yang pertama, pendidikan agama dan penyuluhan narkoba, tidak merokok, jalin komunikasi efektif.
Terus tindakan hukum penyalahgunaan narkoba ada hukuman mati, penjara seumur hidup, hukuman tertinggi 20 tahun, hukuman kurungan, hukuman denda 1 juta sampai 7 miliar. Terus rehabilitasi. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.